berhubungan dengan pasal 351 tentang kekerasan. Itu kita harus hindari memang. Yang namanya sudah berhubungan dengan pasal sesuai KUHP pasal 351 itu ancaman hukumnya pidana, berarti masuk UI. Ya, kira adik-adik ini masuk di penjara, apakah masih bisa belajar? Bisa, tapi di dalam lembaga, bukan di jenjang bangku sekolah. Ya, yang rugi siapa? Adik-adik. Kalau di lembaga sana sekolah apa belajar memang, tapi tidak mendapatkan ijazah. Tapi kalau di sekolah belajar mendapatkan ijazah. Itu bedanya. Walaupun di sana belajar kita, tapi tidak dapat ijazah. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu kenakalan remaja. Bukan semuanya, tapi bagaimana caranya kita hindari kenakalan-kenakalan tersebut. Dengan cara apa? Kita harus beradab, bolos. Nah, itu di lingkungan sekolah. Yang di luar, kenakalan remaja di luar, kalau diancam pidana itu 3 tahun atau 4 tahun paling lama. Sama dengan pasal 351 tadi saya sampaikan. Ketika sudah berhubungan dengan pasal tersebut, lingkungan sekarang ini bukan cuma remaja, tapi orang tua juga ada. Tapi kalau bisa barang-barang tersebut dihindari, jangan terjerumus ke situ, ke dalam situ. Terjerumus, banyak kali coba. Yang rusak siapa? Adik-adik sendiri. Caranya kita ketahui melalui handphone. Tapi kebanyakan handphone itu digunakan untuk bukan untuk belajar. Apa? Kebanyakan orang pakai main judol. Ya, judol yang kebanyakan sekarang ini melalui smartphone, HP. Jadi tolong dihindari. Kalau ditahukan itu masuk pasal 303 tentang perjudian. Minta maaf saya ini berbicaranya pasal supaya adik-adik ini paham. Yang kedua yaitu HP biasanya digunakan untuk bullying. Ya, biasa itu ada suatu permasalahan posting melalui HP, melalui status. Ya, walaupun tidak mengena pada orangnya, tapi pasti orang yang kita ketik di dalam status pasti merasa, sehingga terjadi bullying. Makanya ada juga itu namanya program, itu program anti bullying, yang program dari dinas sosial. Nah, jadi kami berharap jangan. Begitu juga dengan tawuran-tawuran, ikut-ikutan. Mungkin beranggapan itu senior saya, itu kakak kelas saya ikut saja. Mungkin ada yang bertanya mengenai anti kekerasan atau keamanan berdigital itu bagaimana? Silakan tadi bertanya. Kita masuk ke sesi paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada penanya kami persilakan, ada yang ingin bertanya, jika ada sebutkan nama, asal sekolah, dan dari kelompok berapa. Perkenalkan, saya Ahmad dari Jakarta. Saya berasal dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, jika ada tindakan kekerasan seperti tawuran, apa yang harus dilakukan? Langsung saya jawab. Pertanyaannya, jika ada tawuran, apa yang harus dilakukan? Jawabannya simpel. Ini jawaban biasa. Ya,
hindari. Terus bagaimana caranya kita hindari? Seperti saya katakan tadi, yang namanya tawuran itu pasti ada ajakan, pasti diajak, ya ajakan mungkin dari teman dekat, ajakan mungkin barangkali senior, kakak kelas, sehingga kita ikut, atau mungkin barangkali ada imbalan, ya imbalan seperti ya namanya siswa, mungkin diajak makan, mungkin diajak minum, ikut. Jadi itu jawabannya adalah hindari, jangan ikut, jangan terjerumus. Supaya lebih jelas, saya langsung menakuti saudara. Nah, tapi saya cuma memberikan pandangan. Jadi sesuai dengan pasal kekerasan, yaitu pasal 351. Ancaman hukumannya kira-kira ada yang tahu, ada yang timbul di mana berapa tahun, ya. Pasal 351 ancaman hukumannya 6 tahun, bukan waktu sedikit, 6 tahun. Sama juga dengan pasal tawuran. Pasal tawuran itu beda-beda tipis dengan pasal 351 kekerasan penganiayaan, yaitu pasalnya pasal 358. Ancaman hukumannya kalau dia menyebabkan orang meninggal 8 tahun. Kalau dia menyebabkan luka, berarti dia ancamannya 4 tahun. Sedangkan merusak fasilitas akibat dari tawuran, melempar, misalnya kan, kena bangunan, pecah kacanya, ancamannya berapa? 2 tahun. Itu cuma merusak. Sengnya mungkin kena batu akibat dari tawuran, ancaman hukumnya 2 tahun. Kemudian masalah narkoba. Sekarang di Ogo Tua ini lagi marak, ya. Jadi saya sampaikan di sini masalah obat-obatan, hukumannya ada. Masalah narkoba, mau dia itu pengedar, mau itu dia pemakai, semua kena, ada semua hukumannya. Hah? Oh, miras, minuman keras seperti batu. Bukan nih. Apa jenisnya miras? Cap tikus. Siapa yang pernah sini minum cap tikus? Ada yang pernah minum cap tikus? Ada? Yakin saya 100% ada. Yakin 100% ada yang pernah mencapai. Tapi mulai dari hari ini, ya, saya tekankan hindari, ya, hindari sebisa mungkin. Yang pertama yang kita harus hindari itu, kita harus berpikir karena apa sih dari minuman keras. Itu cara untuk berhenti, ya. Itu cara untuk menghindari. Sebelum terjadi kita harus mengingat ke depannya, kira-kira apa yang terjadi kalau saya minum bareng. Sana berteriak mabuk. Kira-kira kalau orang semua mabuk, akal sehat atau akal sudah rusak? Kalau akalnya sudah rusak, berarti sebanyak
mungkin dia akan berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Nah. Pembunuhan. Kriminal berat itu. Pembunuhan. Sama semua tadi itu. Apa semua efeknya? Apa semua dari sehingga terjadi pembunuhan? Itu salah satunya itu. Minuman keras. Ya, sehingga terjadi permasalahan di luar. Permasalahan mabuk, begitu sudah selesai sadar, terbawa. Sama dengan contoh lagi dengan kasus yang ada di Balaroa. Mereka itu saling teman akrab, ya, teman akrab mereka ini sering bawa kemari, boleh dikata itu ya kurang DP merah, tidak sama-sama. Tapi kenapa sehingga terjadi penganiayaan berat, dipotong dia punya mulutnya itu? Lantaran apa? Lantaran minuman keras, lantaran sudah tidak kontrol otaknya. Dia langsung mengingat masa-masa lalu yang pernah dibuat sama dia, akhirnya timbul sakit hati. Padahal ini permasalahan sudah lama. Lantaran sudah pengaruh minuman, terjadi penganiayaan berat yang potong demi teman. Dia nggak tahu kasus itu di Balaroa. Sekarang gimana lagi? Lembaga merokok di bawah umur. Ini sama juga yang saya katakan tadi. Sebelum kita melakukan sesuatu hal, ya, ada namanya itu kalau kita di istilah bahasa itu kirka. Ada bahasa kirka. Apa arti kirka? Kirka itu kita harus memikirkan ke depannya jadi apa. Kalau merokok berarti di bawah umur, berarti apa yang terjadi ke depannya? Boleh, problem kecanduan boleh. Tapi efek yang paling keras adalah kesehatan. Ya, kesehatan yang paling nonjol bagi anak di bawah umur rokok. Yang pertama, orang keseringan merokok pasti giginya itu bunyi, karata, ya. Nah, jadi kalau sudah rusak dia punya gigi, untuk mendaftar ke tingkat lebih atas lagi seperti mendaftar di tenaga kesehatan, kementerian, kepolisian atau angkatan, pasti ada namanya pemeriksaan kesehatan. Kalau sudah rusak kesehatannya, kira-kira bisa lolos atau tidak? Maka dari itu, sebelum bertindak itu kita harus memiliki kirka, ya, memiliki itu pemikiran jangka panjang. Kira-kira apa lagi? Pelecehan yang bagaimana? Seksual? Nah, boleh. Pelecehan seksual. Ada yang berpikir pelecehan seksual itu yang bagaimana? Ya? Pelecehan seksual itu yang bagaimana? Pasti banyak yang berpikir begini. Pelecehan seksual itu berarti ada upaya atau niat untuk berbuat, ya,
Tetapi yang namanya pelecehan seksual, kau baru teman dengan dia. Contoh, kamu ini berteman dengan dia misalnya, tapi kamu ini mau bilang dari mana? Kalau wanita ini kan ada namanya area sensitif, ya? Mungkin kau niatnya colek, karena pada bagian area sensitif itu masuk ke dalam pelecehan seksual, masuk. Ya? Jadi tolong, kalau bermain dengan teman-teman ada batas. Dia masuk ke ranah pidana Renata. Perlindungan wanita, anak dan wanita. Ancaman hukumannya 5 tahun. Jadi saya berharap pada adik-adik saya, ketika bercanda dengan teman, jangan keterlaluan. Biasanya orang itu cuma niatnya bermain, tapi akhirnya jadi petaka. Jadi mungkin itu saja barangkali adik-adik. Kalau terlalu lama juga mungkin ngantuk. Betul dong? Nah, kalau kebanyakan bicara juga biasanya anak-anak itu masuk telinga kanan, keluar kiri. Lebih bagus dia itu kalau dia masuk di kanan, ya. Jangan keluar. Jadi itu saya barangkali anak-anak, adik-adik. Saya juga berharap dengan masuknya di sekolah SMA 1 Bogor 2 ini, mari kita berbaur bersama senior-senior, kakak kelas, dan lebih hormat kepada guru. Ya, jangan guru itu dianggap sebagai teman. Karena kebanyakan saya lihat ini anak-anak, walaupun udah punya guru, sudah angkat tangan. Halo Pak. Kalau kita dulu mana? Tolong dikasih adab, hargai guru, kan itu bahasanya, ya. Mungkin itu saya barangkali saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.